Salam sejahtera segenap umat Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari berdoa. Ya Tuhan, anugerahkanlah kami hati yang sungguh-sungguh mau diajar oleh firman-Mu, supaya hidup kami makin selaras dengan firman-Mu, agar sungguh nampak bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Tolonglah kami Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Saudaraku, renungan pagi edisi 16 Oktober 2020. Walau sulit untuk dijalani. Melangkah di bebatuan, tergores kerikil tajam tak bertuan. Membekas luka di kaki tak terobati. Tak ada pilihan selain terus melangkah, walau sungguh sulit untuk dimengerti. Mendaki bukit terjal, dengan tepian bergerigi kasar. Semua serasa gelap dan sempit. Suara hati kian meronta-ronta, memompa untuk terus melangkah, walau berat untuk dijalani. Keinginan untuk bertahan, terus berkobar penuh semangat. Jalani saja hari demi hari, dan biarkan sang waktu berikan hasil. Di kemudian hari, semuanya terasa sangat berat, tapi ku yakin di sana ada permata kehidupan. Saudaraku, sepenggal syair puisi yang membangun sebuah kesadaran bahwa untuk mencapai permata kehidupan, mungkin kaki kita akan tergores kerikil yang akan membawa bekas luka. Mungkin semua serasa gelap dan sempit, tapi perjuangan janganlah kandas. Teruslah melangkah, karena di balik kesakitan itu akan terlihat mahkota kehidupan. Saudaraku, memang kita tak akan bisa lari dari yang namanya proses pembentukan. Sebab tidak ada istilah yang instan di dalam Tuhan. Yesaya 44 ayat 24 mengatakan, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Saudaraku, pembentukan Tuhan memang sakit dan tak menyenangkan, seperti berada di padang gurun. Karena itulah banyak orang mengeluh, mengomel dan memberontak, bahkan tidak sedikit yang menggugat Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena kita susah sekali meninggalkan kebiasaan lama kita. Sangat tidak gampang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat yang sudah lama kita nikmati. Ketika Tuhan memproses kita, itu sangat berat terasa. Saudara-saudara, karena terus memberontak kepada Tuhan, bangsa Israel berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun sebelum mencapai tanah perjanjian. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Saudaraku, Tuhan belum selesai berurusan dengan kita selama kita masih saja memberontak dan hidup menyimpang dari jalan kebenarannya. Yesaya 45 ayat 9, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Saudara-saudaraku,
milikilah penyerahan diri kepada Tuhan saat diproses. Sebab Tuhan tahu yang terbaik bagi saudara dan saya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang pria itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Yeremia 18 ayat 4. Karena itu saudaraku, seperti tanah liat, kita mungkin mengalami tekanan lewat masalah dan tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam proses pembentukan hidup kita. Tuhan juga akan membuang bagian-bagian yang tidak perlu di dalam hidup kita. Dan pastinya itu sangat menyakitkan. Mungkin ada kebiasaan, sifat atau perilaku kita yang perlu dikikis habis agar hidup kita dapat dibentuk dengan indah oleh Tuhan. Dan itu pasti berat, menyakitkan. Namun, walau berat untuk dijalani, yakinlah bahwa keterbukaan hati untuk diproses oleh Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik. Roh Kuduslah yang berkarya menolong dan memampukan saudara dan saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saudaraku kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan begitu setia memproses, menempa kami dari ketidakberesan hidup kami. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau yang sungguh tidak mau melihat kami hancur, tidak mau melihat kami binasa karena cara hidup kami yang hanya mau hidup untuk menyenangkan diri sendiri. Namun Tuhan tetap menginginkan kami untuk sadar, kemudian mau dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dunia ini. Namun prinsip kebenaran-Mu haruslah kami junjung tinggi, kami taati dan kami lakukan. Dan itu bisa kami temukan ketika kami sungguh-sungguh memiliki hati yang teachable, yang terus mau dibentuk oleh Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami agar hidup kami semakin mencintai-Mu. Allah kami yang maha baik, perjalanan hidup kami masih panjang. Kami sadar tidak mudah untuk kami lewati. Terkadang kaki kami harus tergores oleh kerikil. Terkadang jiwa kami sesak untuk melangkah. Namun satu hal yang pasti bahwa kasih-Mu lah yang akan terus jadi kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua anugerah-Mu yang sungguh tidak ternilai oleh apapun di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.